Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini hamba-Mu terus diberi kepercayaan. Kami percaya Engkau pasti punya pesan buat setiap kami, supaya kami belajar terus akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang bisa memerdekakan setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana akhir penantian kita ya. Kita percaya 40 hari kita sudah menjalani puasa ya. Tentunya bukan hanya menahan rasa lapar, haus, kita juga ya nahan namanya hati ya. Saya kalau puasa juga inget tuh Tuhan tidak boleh marah walaupun godaannya besar ya. 40 hari kita juga sudah menghabiskan yang namanya waktu juga untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Tentunya kita percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita nggak pernah sia-sia. Saya percaya dengan 40 hari puasa ini kita makin mengenal kehendak Tuhan, kita makin tahu siapa Tuhan. Nah, hari ini percayalah masa-masa penantian, di akhir penantian saudara tidak perlu takut. Masalahmu boleh sebesar apapun, hidup boleh berliku-liku sampai rasanya mungkin saudara berkata, "Duh Bu Eli, kok hidup ini seperti ini?" Kita percaya di masa yang sukar ya. Saya baru pulang dari Bali, pelayanan juga pesta ya. Saya lihat di Bali itu beberapa kali jalan di Bali itu juga sepi saudara ya. Restoran-restoran juga yang saya lihat itu juga sepi gitu ya. Terus saya tanya supir yang nganter, "Pak, gimana di Bali?" "Iya Bu, sepi mulai Januari, Februari, Maret, hotel-hotel juga pada sepi semua." Ya, kalau saudara lihat keadaan hidup semakin hari, kelihatannya semuanya sepi, sepi, sepi. Tapi kita sebagai anak Tuhan di akhir penantian hidup kita, jangan pernah takut. Walaupun mungkin salah satu korban sepi, resesi itu ya kita-kita semua ini ya, akibat dari sepinya yang ada di Bali juga, mungkin ada di Surabaya, Jakarta, karena sepinya usaha berakibat kita semua ini kena dampaknya. Tapi percayalah ketika saya tadi baca ayat di Mazmur 138 ya, ayat 6 sampai 8 kita baca terlebih dahulu. Mazmur 138 ayat 6 sampai 8 ya. Kita percaya nanti kita doa tutup puasa, saudara yang punya pergumulan, saya percaya ya bukan hanya Tuhan mau jawab pergumulan saudara, tapi Tuhan juga mau bahwa hidup kita itu di-upgrade ya, di-upgrade. Makanya kemarin saya khotbah bagaimana kehidupan kita ini di masa-masa yang tersulit, tujuannya Tuhan itu cuma menjadikan kita sebagai bejana. Kita tidak mau hidup itu jadi tanah liat terus, maunya kita dijadikan satu bejana yang mahal ya. Kalau tanah liat kan nggak punya nilai. Nah, tapi tanah liat untuk menjadi bejana yang mahal itu harus diinjek-injek dulu saudara, harus diremes-remes, dibanting-banting, dipanaskan. Itu tanah liat. Makanya kita ini siapa ya? Kita ini tanah liat, Tuhan itu sang pembentuk, karya tangan, buatan tangannya. Kita ini adalah karya buatan tangannya. Kalau nggak salah ayatnya kemarin di berapa ya saya bahas. Nah, kenapa kita ngalami keadaan yang sulit? Ya karena kita ini tanah liat yang sedang diproses sama Tuhan. Yang kedua, karena apa? Ya karena kita ini lagi di-upgrade hidup kita yang tadinya biasa-biasa, di-upgrade, punya value, punya nilai lebih ya. Mungkin selama ini saudara tanpa masalah, saudara cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Hari ini pastikan kita akan ketemu yang namanya roti kehidupan yang membuat kita tidak lapar lagi. Jangan cuma cari roti dunia yang buat saudara kenyang ya, saudara bisa lapar, tapi cari roti kehidupan yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya
Siapapun saudara, yuk kita baca. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Lihat ya, Tuhan itu tinggi, tapi dia melihat orang yang hina. Nah, 7. Apa yang dikatakan Daud? Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Lihat ya, ayat 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah itu tadi, siapa kita? Kita ini cuma tanah liat. Tanah liat. Kenapa kita perlu diproses untuk jadi bejana yang mahal? Itu perlu dihancurkan. Makanya Tuhan berkata, kasih setiaku itu selama-lamanya, tidak akan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Akhir penantian kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan itu ketika kita dalam keadaan kesesakan, Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Tangan kanannya menyelamatkan kita, dan Tuhan yang menyelesaikan. Luar biasa enggak? Makanya hari ini tenang aja. Yang lagi ngalami masalah suntuk, masalah ndak punya jalan keluar. Kemarin saya live ajari lagu 3 lagu ya. 3 lagu itu apa saudara? Dia buka jalan saat tiada jalan ya. Kalau saudara hari ini ndak punya jalan, jangan terus ngomong masalah-masalah. Karena Tuhan itu dengar. Dia ada di tempat tinggi, dia dengar. Dan Tuhan berkata malam ini, nak, sabar aja. Di akhir penantianmu bukan perkara yang sia-sia. Walaupun kelihatannya aku berlambat-lambat, tapi aku pasti ya mempertahan. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku kini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Engkau akan menyelesaikan bagiku. Tangkep ya. Kita percaya hari ini nggak ada masa penantian yang tanpa Tuhan bertindak apa-apa. Saudara menantikan Tuhan walaupun nggak cepat, nggak instan, seperti engkau pergi ke Gunung Keramat minta tolong orang kaya langsung transfer berhasil. Kalau minta tolong mungkin orang kaya, saudara ngomong butuh bantuan langsung transfer berhasil. Tapi kalau mengandalkan Tuhan Bu Eli, lamanya luar biasa, ndak instan. Percayalah saudara, datang sama Tuhan jangan berharap sesuatu yang instan. Tapi di akhir penantian kita, percayalah Tuhan itu pasti mempertahankan hidup saudara. Dia tangan kanannya menyelamatkan saudara dan saya, bahkan dia akan menyelesaikan bagiku. Saudara percaya kalau akhir penantianmu sudah dapat jaminan bahwa dia yang mempertahankan, dia yang menyelamatkan, dia yang menyelesaikan, maka tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Selain kita cuman berkata, Tuhan, aku memilih untuk percaya. Hari-hari ini nggak ada kata lain ya. Saudara yang butuh pertolongan, saudara boleh nyanyi, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Saudara yang lagi butuh mujizat, nyanyi, tiada yang mustahil ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara yang tidak cukup kebutuhan saudara untuk bayar angsuran jatuh tempo, saudara mulai belajar untuk nyanyi, berkata bahwa saudara, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini lagu dinyanyikan saudara, supaya ketika saudara mulai putus
putus asa, ingat lagu ini ya. Saudara percaya ketika aku berada dalam kesesakan, aku percaya Tuhan, Engkau mempertahankan, Engkau menyelamatkan, dan Engkau menyelesaikan. Mungkin kita hari ini nggak bisa mempertahankan apapun dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha untuk hati-hati, investasi bisa rugi. Kita sudah berusaha hati-hati menjaga rumah tangga bisa hancur. Kita sudah berusaha hati-hati untuk mempertahankan toko usaha pabrik kita, tapi ternyata pabrik kita harus dilelang oleh bank dan harus tutup mem-PHK banyak karyawan dan sebagainya. Tapi percayalah, walaupun pertahanan kita bisa goyah, tapi sekali lagi bukan pertahanannya Tuhan. Tuhan tetap mempertahankan rumah tanggamu, Tuhan tetap mempertahankan keuangan pabrikmu, usahamu dan sebagainya. Kita percaya ada banyak cara yang Tuhan akan lakukan untuk menyelamatkan, menyelesaikan semua masalah apapun di dunia ini. Yang penting hari ini yuk kita jangan pernah lemah. Kita tetap bangkitkan semangat untuk percaya dan percaya. Nah, kita lihat ya di ayatnya bagaimana kita baca. Apa sih akhir penantian? Selama masa puasa, nanti di akhir kehidupan perjalanan hidup kita. Ini yang saya rangkum 3 hal. Yuk kita lihat. Di 1 Tesalonika 1 ayat 2-3 ya. Kita tidak lama-lama, nanti kita berdoa. Kita minta satu terobosan di akhir puasa kita. Apa yang tidak bisa kita pertahankan, apa yang tidak bisa kita lakukan, izinkan Tuhan. Yang penting kita tahu, bagian kita tetap jalan. Kalau di akhir penantian kita pasti melihat kuasa Tuhan bekerja. Sebaliknya di akhir penantian kita, bagaimana hidup kita juga menjadi satu bejana yang mahal. Kita lagi hidup kita di-upgrade, kita juga direnovasi ya. Yang bocor-bocor mulut, bocor hati, bocor pikiran, semua lagi direnovasi. Kita jangan takut. Tuhan tuh lagi ngelakuin 3 ini loh buat setiap kita di masa sukar. Makanya kita nggak bisa lari dari masa sukar. Karena Tuhan mau menjadikan saudara bejana tanah liat yang menjadi bejana yang mahal. Tuhan lagi merenovasi kebocoran dalam hidupmu. Bocor hati, bocor mulut, bocor pikiran ya, bocor perbuatan ya, mungkin bocor keuangan dan sebagainya. Tuhan mau merenovasi, bahkan Tuhan mau upgrade hidup kita ke next level. Tadinya kita ini serupa dengan dunia menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Lihat ya. Sebab kami selalu mengingat, apa yang diingat? Pekerjaan iman. Nah ini, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa kita. Apa yang hari ini perlu kita lakukan di akhir penantian kita? Jangan sampai kita ini cuman berharap Tuhan Kau pasti menyelesaikan, menyelamatkan, bahkan menyelesaikan, Tuhan mempertahankan. Tapi kita sendiri nggak punya usaha untuk menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir. Di akhir penantian kita, akibatnya apa? Kalau Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Jujur ada banyak orang yang berkata, Tuhan aku kenal engkau. Engkau adalah Tuhan gunung batuku, juru selamat penolongku. Tapi yang jadi pertanyaannya malam ini, sudahkah Tuhan kenal saudara? Kita kenal Tuhan, Tuhan sebagai Tuhan juru selamat, Yesus Kristus mati buat saya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus Kristus kenal siapa saudara? Kalau saudara cuman berkata, Tuhan aku bernubuat, tapi Tuhan tidak pernah kenal saudara, karena di masa akhir penantian saudara untuk menantikan langit dan bumi langit bumi yang baru, saudara tidak bertindak apa-apa, saudara tidak menghasilkan karya. Nah 3 hal hari ini di akhir penantian kita. Yang pertama,
Bagaimana? Yang pertama, pekerjaan iman kita. Itu tadi. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Bagaimana pekerjaan iman kita? Kalau kita hari ini nggak hidup oleh iman, maka Tuhan itu tidak akan kenal siapa saudara. Orang benar akan hidup oleh imannya. Tanpa iman kita berdosa, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita perlu koreksi diri hari ini. 40 hari puasa. Setelah kita puasa, kita dapat kekuatan, kita percaya realita kehidupan sedang kita hadapi. Tapi pastikan 3 hal, yaitu bagaimana pekerjaan iman kita. Yang kedua, bagaimana usaha kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita cuma mengasihi sekedar di mulut atau kita mengasihi pakai hati? Tuhan tidak mau kita mengasihi di mulut. Kalau kita mengasihi, usaha kita pakai hati. Orang yang mengasihi Tuhan pakai hati pasti tulus, nggak ada motivasi, nggak ada yang namanya ikut Kristus hanya perlu diberkati, perlu mujizat, perlu nyaman, perlu kesembuhan. Seolah-olah kita ini menganggap Tuhan itu seperti apa, saudara? Ya, seperti mesin ATM, seperti center class satpam yang jagai saudara. Tapi sekali lagi, bagaimana usaha mengasihi Tuhan itu harus dari hati yang tulus. Artinya saudara nggak punya motivasi, tapi kenapa? Karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu. Kita hari ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran kita. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan itu hanya di mulut setengah hati, tapi segenap hati, segenap jiwa. Yang ketiga, yaitu bagaimana ketekunan pengharapan kita. 3 hal. Akhir penantian kita. Kalau Tuhan kita kenal siapa Tuhan kita, sebaliknya Tuhan juga pastikan Tuhan juga kenal kita. 3 penilaian ini. Bagaimana? Yang pertama, kita perlu cek recheck pekerjaan iman saudara sampai hari ini, sampai di masa-masa penantian, yaitu langit baru, bumi baru. Pastikan bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus, bagaimana kasih kita kepada Yesus Kristus, bagaimana ketekunan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Kalau kita hari ini cuma berharap kepada manusia, maka semuanya akan mengecewakan. Saudara, saya dulu berharap suami adalah perlindungan saya yang paling aman. Waktu perlindungan itu mengecewakan saya benar-benar terpuruk, saya kecewa. Tapi waktu hari ini, saya benar-benar hanya berharap kepada Yesus Kristus, sehingga pengharapan saya hari ini membawa bagaimana saya hari ini semakin kuat berjalan karena saya meletakkan pengharapan. Yuk, 3 hal ini jadi check and recheck buat kita di akhir masa penantian kita akan langit baru, bumi baru, kedatangan Tuhan Yesus yang segera menjemput saudara dan saya. Ini penting, saudara. 3 hal. Bagaimana iman kita kepada pekerjaan iman kita selama ini? Apakah kita sukses hanya dalam pekerjaan cari uang? Tapi yang paling penting, pahlawan itu bukan pahlawan kaya, lomba kaya makin kaya. Kita lomba, dunia ini lagi berlomba kaya makin kaya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, yang di Tuhan cari adalah pahlawan iman. Bagaimana pekerjaan iman saudara? Bagaimana kasih saudara? Usaha kasih, pekerjaan iman, usaha kasih, bagaimana ketekunan. Itu semua perlu usaha loh, saudara. Lihat ya, firman Tuhan ini kalau dipikir dari satu-satu kata, itu itu luar biasa. Lihat ya, bagaimana pekerjaan iman, itu perlu satu pengorbanan. Bagaimana usaha kasih kita. Nah, usaha, ada pekerjaan. Yang ketiga, bagaimana ketekunan. Orang tekun juga butuh usaha juga. Nggak enak-enakan, saudara. Makanya hari ini di masa-masa penantian kita, akhir penantian kita, selama kita hari ini menantikan kedatangannya di tengah-tengah perjalanan hidupnya, saudara dan saya jangan enak-enakan. Saudara tetap hari ini pekerjaan iman dilakukan, usaha terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan saudara dan saya tekun dalam pengharapan. Hari ini kau tidak lihat hasil apapun, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah goyah pengharapanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu sebabnya 3 hal
hal, yuk kita bahas ya. Singkat aja supaya saudara cepat selesai juga. Nanti kita berdoa. Pastikan malam ini tidak ada orang yang kecewa sama Tuhan. Tidak ada orang. Kita ini lagi berusaha. Kita ini lagi titik-titik akhir di mana kita sebentar lagi pulang ke tempat asal kita. Kita bukan warga negara dunia. Kita cuman pendatang perantau yang sebentar lagi, tidak akan lama lagi Tuhan Yesus akan datang bawa kita ke tempat di mana Dia berada. Di situ pun kita berada. Tuhan sudah menyediakan rumah buat setiap saudara dan saya, dan itulah kehidupan yang kita idam-idamkan ya. Lihat di dunia ini banyak orang jahat, serem gak? Saya tuh kalau lihat YouTube mestinya mau lihat apa gitu ya, mau lihat YouTube tentang khotbah gitu, tiba-tiba muncul yang serem-serem, bunuh-bunuh. Itu saya tuh lihat kok manusia kok seperti ini ya. Makin lama kasih semua orang tuh makin berkurang. Kalau kasih makin berkurang, pasti orang tambah jahat. Makanya kita hidup gak enak saudara. Itu sebabnya yuk kita pertama, bagaimana pekerjaan iman. 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 13. Kita belajar untuk pekerjaan iman. Makanya sekarang jangan takut menderita. Kalau selama kita jadi orang benar, hidup kita rasanya belum melihat titik terang masalah, saudara tetaplah hari ini lakukan pekerjaan iman. Itulah sebabnya 2 Timotius 1 ayat 12-13. Aku menderita semuanya itu, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Nah ini, lakukanlah itu dalam iman. Lihat ya, dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi pastikan bagaimana kehidupan saudara, pekerjaan iman saudara itu harus saudara seperti Paulus, dia sadar kepada siapa dia percaya. Kalau saudara hari ini sadar kita ini percaya kepada Juru Selamat, jadi tidak ada kata rugi. Hari ini walaupun kau belum ditolong, kau memilih aja tetap percaya, tidak ada kata rugi. Kita mempercayai Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat di dunia ini akan segera menjemput saudara dan saya. Kalau kita percaya hari ini kepada siapa kita percaya, Yesus sebagai Juru Selamat, hidup kita pasti selamat. Tangkap ya, namanya aja Juru Selamat. Yang kedua, seperti Paulus yakin Tuhan berkuasa memeliharanya sampai akhir. Kita percaya dalam perjalanan hidup ini tidak usah jual iman, tidak usah hari ini pikul salib diganti pikul dosa. Bu, karena terlalu menderita saya tidak kuat ikut Kristus. Sudah Bu, saya tak korupsi dikit-dikit aja Bu Eli. Saya tak hari ini ikut investasi bodong aja. Saya sudah tidak kuat. Nah ini orang-orang yang hari ini tidak yakin bahwa Tuhan itu memelihara hidup saudara sampai pada akhirnya. Kalau kita yakin di tengah masa sulit Tuhan pelihara hidup kita. Kira-kira kita pernah kekurangan enggak? Kita pernah kelaparan enggak? Saudara jangan takut. Hari-hari ini kita belajar punya iman. Saudara lakukan pekerjaan iman. Bagaimana pekerjaan iman kita? Apakah kita tetap percaya kepada siapa kita percaya? Yang kedua yaitu bagaimana Paulus yakin. Apakah kita yakin kalau Tuhan itu berkuasa memelihara kita sampai pada akhirnya? Itu pekerjaan iman saudara. Saudara tidak bisa bilang hari ini iman saudara, Tuhan tuh aku mau punya iman yang tetap percaya. Tapi saudara tidak berusaha, saudara tidak melakukan langkah iman, saudara tidak akan pernah berhasil. Sampai pada akhirnya di akhir penantian kita, maka kita hari ini harus kita tahu bahwa kepada siapa kita percaya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Tuhan memelihara hidup saudara sampai pada akhirnya. Dan yang ketiga, kita bersaksi dengan berpegang pada ajaran yang sehat. Saudara dan saya hari ini yuk yang
Ini langkah iman. Orang kalau bisa bersaksi di tengah ajaran yang sehat, itu langkah iman. Jangan sampai kesaksian kita justru membuat orang itu makin menjauh dari Kristus. Kesaksian hidupmu, cerita hidupmu. Kalau kita bersaksi hari ini, percayalah, kita bersaksi dengan berpegang pada ajaran yang sehat. Tangkap ya, 3 hal ya. Lakukan pekerjaan iman hari ini di akhir penantian kita. Percayalah, yang pertama yaitu percaya. Kepada siapa kita percaya? Yang kedua, kita yakin sampai hari ini Tuhan akan pelihara hidup saudara sampai pada akhirnya. Yang ketiga yaitu tetaplah bersaksi. Ya, kita bersaksi di tengah ajaran yang sehat. Itu saja. Ya, 3 hal. Kita percaya, kita yakin, dan kita bersaksi. Itu contoh adalah langkah iman yang kita lakukan di akhir-akhir penantian kita, menantikan kedatangan bagaimana Tuhan sang mempelai Kristus didapati. Calon mempelai Kristus itu gimana? Yang tetap percaya kepada siapa aku percaya, juru selamat akan segera datang. Yang kedua, yakin. Sesulit-sulitnya orang benar, Tuhan pasti pelihara hidup saudara sampai pada akhirnya. Saudara harus yakin itu. Yang ketiga, saudara harus bersaksi. Jadi saksinya Kristus, yaitu dengan berdasarkan pada ajaran yang sehat. Tangkap ya, saudara tidak mungkin jadi saksi Kristus kalau saudara tidak pegang pada ajaran yang sehat, yaitu ajaran firman Tuhan. Itu sebabnya 3 hal, percaya, yakin, bersaksi. Itu langkah iman di tengah masa-masa akhir penantian kita akan Tuhan Yesus Kristus yang segera menjemput saudara dan saya. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana yang kedua, yaitu usaha kasih kita. Yuk kita baca ya, 1 poin kita selesai, kita berdoa. 1 Timotius 2 ayat 9. 1 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Saudara percaya ikut Kristus harus rela berkorban. Hari ini bagaimana usaha kasih kita? Mungkin kita berkata, sejak aku menghidupi kebenaran, rasanya aku kok seperti hidup dibelenggu ya Bu Eli. Rasanya kayak dibelenggu dari penjara, kayak seorang penjahat. Tapi percayalah, apapun boleh membelenggu hidup saudara, tapi firman Allah tidak bisa terbelenggu. Itu tadi, firman Allah tidak akan terbelenggu. 3 hal yang akan kita lakukan malam ini. Yang pertama, bagaimana hari ini usaha kasih kita? Yang pertama, saudara nanti baca ya supaya cepat, di 2 Timotius 2 ayat 10 dan 11. Nanti baca sendiri. 2 Timotius 10 ayat 11 ya sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 13. Saudara catat. Saya ringkas aja, nanti baca sendiri supaya cepat. Yang pertama, usaha kasih kita itu apa? Sabar menanggung penderitaan. Itu di 2 Timotius 2 ayat 10. Tidak ada orang yang usaha mengasihi Kristus di masa-masa penantian. Saudara tidak mau rela menderita. Yuk, yang pertama, sabar menanggung penderitaan. Yang kedua, hidup sampai mati harus bersama Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, tekun dan setia mengikut Kristus. Akhir masa penantian kita hari ini, ayo sabar, katakan sabar dalam penderitaan. Hidup sampai mati itu harus sudah pegangan aja gandol Gusti. Yang ketiga, tekun dan setia mengikut Kristus. Di akhir penantian saudara tidak bisa kejar hidup nyaman, enak, enggak, sabar aja ya. Karena firman-Nya berbicara apa? Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan. Amin. Saudara hari ini mau sebagai orang-orang pilihan Allah untuk sabar. Sabar tanggung penderitaan, hidup sampai mati bersama Yesus, setia dan tekun mengikut Kristus. Itu aja
Ya, saudara percaya usaha kasih kita terus, ndak usah jual iman saudara. Walaupun ikut Kristus ndak instan, ndak balik telapak tangan, malah beratnya. Sabar, sabar, sabar. Pokoknya hidup sampai mati sudah bersama Kristus, dan aku mau setia mengikut Kristus. Ini akhir masa penantian kita. Yang terakhir, bagaimana akhir penantian kita? Tuhan mau lihat bagaimana ketekunan pengharapan kita kepada Yesus. Ya, yang tadi bagaimana usaha kita mengasihi Kristus, bagaimana pekerjaan iman kita. Yang terakhir, ketekunan pengharapan. Yuk kita lihat Mazmur 14 ayat 7. Mazmur 14 ayat 7. Setelah itu kita selesai. Mazmur 14 ayat 7. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Saudara, kita ini lagi menantikan ya kedatangan. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi seluruh umat manusia. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 126 ayat 1, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pastikan hari-hari ini, yuk jangan pernah takut. Ketekunan kita, pengharapan akan Yesus itu selalu berbicara, dia datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Kita pasti akan melihat keselamatan itu datang untuk menjemput saudara dan saya sebagai calon mempelai Kristus. Maka hari ini yuk bagaimana ketekunan pengharapan kita. Pastikan kita pasti bersorak-sorak. Kita pasti melihat hasil yang bersukacita. Dan kita akan melihat hasil seperti bermimpi. Itu ketekunan kita, pengharapan dalam Yesus. Makanya hari ini di tengah-tengah masa-masa penantian, yuk jangan sampai kita hari ini gagal menjadi orang benar yang berhenti berharap. Sekali saudara berharap, berharaplah terus sampai pada akhirnya. Jangan pernah hari ini saudara tidak tekun dalam pengharapan. Saudara lihat ya, ada satu ayat di Habakuk 2 ayat 1. Setelah itu kita selesai. Habakuk 2 ayat 1. Ketika bagaimana aku mau berdiri di tempat pengintaianku, lihat ya, dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Wow, luar biasa. Saudara, hari ini berdiri, pengharapanmu harus tegak. Kenapa? Karena hari ini Tuhan akan menunjukkan apa yang difirmankan, apa yang akan menjadi jawaban dari pengaduan kita. Saudara, jangan pernah hari ini berhenti berharap. Tangkap ya, karena Tuhan akan menantikan apa yang difirmankannya akan digenapi, dan Tuhan itu akan menjawab apa yang jadi pengaduan saudara. Pastikan nanti hasilnya akan ada sukacita, akan bersorak-sorai, dan akan bermimpi. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat hari ini, malam ini, tidak usah takut. Di akhir penantian saudara, pastikan saudara jangan putus pengharapan. Saudara harus tekun dalam berharap. Kenapa? Karena kita akan melihat firman-Nya digenapi. Ya, tegak aja. Orang tegak itu pengharapannya tidak mungkin putus saudara. Dia selalu berharap. Karena suatu kali firman itu akan digenapi, dan suatu kali Tuhan itu akan menjawab semua pengaduan kita. Bahkan nanti kita akan melihat sorak-sorai, sukacita, bermimpi. Itu hasilnya. Makanya jangan takut hari ini di masa-masa akhir penantian kita, menantikan langit bumi baru. Yesus segera datang, saudara. Pastikan puasa ini akan menjadi kekuatan buat saudara di masa-masa penantian, di mana yang pertama yaitu pekerjaan iman. Ya, pekerjaan iman gampang kan? Kepada siapa aku percaya, kepada siapa kita yakin. Apakah kita yakin Tuhan memelihara hidup kita dan kita bersaksi dan
dengan berpegang pada ajaran yang sehat. Itu aja ya, satu. Yang kedua, yaitu saudara dan saya harus hari ini punya usaha mengasihi Tuhan. Kalau di akhir penantian saudara tidak punya usaha mengasihi Tuhan, nanti mengasihi diri sendiri, nanti akan bergeser mengasihi dunia, mengasihi mamon, mengasihi kesuksesan, mengasihi berhala-berhala saudara. Tapi pastikan saudara dan saya akan mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan itu dengan apa? Orang yang mengasihi Tuhan siap diproses, sabar, nanggung penderitaan, sabar sebagai orang pilihan Allah. Yang kedua, hidup sampai mati bersama Kristus. Dan yang ketiga, tetap tekun dan setia mengikut Kristus. Jangan sampai kita tidak tekun jalani prosesnya. Jangan sampai saudara tidak setia waktu Tuhan itu izinkan ujian akhir sedang terjadi, saudara mulai jual iman. Pastikan malam ini kita tetap mau tekun, setia, hidup sampai mati bersama Kristus. Dan yang tadi, sabar dalam penderitaan sebagai panggilan Allah ya. Sebagai panggilan Allah, saudara sabar untuk menanggung penderitaan. Yang terakhir yaitu tekun dalam pengharapan. Saudara percaya orang tekun dalam pengharapan itu akan melihat firman digenapi, doamu akan terjadi apa yang menjadi jawaban atas pengaduan saudara akan lihat jawaban firman digenapi, jawaban atas setiap rasa sakitmu. Dan yang ketiga, saudara akan lihat sorak-sorai dan bermimpi. Itu akan terjadi. Pastikan malam ini tidak ada orang di akhir penantian yang putus pengharapan. Kita lagi ada di akhir penantian karena Yesus segera datang. Jangan sampai di akhir penantian justru karena sulitnya hidup makin sulit, makin sukar, orang makin jahat, saudara, di akhir penantian responmu salah. Makanya malam ini yuk lakukan ya 3 hal. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Ingat ya 3 hal apa? Lakukan iman, pekerjaan iman ya. Usaha untuk mengasihi Tuhan itu jangan sampai lepas, dan tekun dalam pengharapan. Kita mau berdoa 3 ini kita jalani di akhir penantian kita. Bapak ya, saudara yang punya beban 40 hari sudah selesai, saya akan berdoa, kita akan berdoa sama-sama. Selama 40 hari yang jadi doa-doa saudara, saya percaya Tuhan ambil alih. Tuhan ambil alih beban saudara, dan malam ini Dia berikan saudara dan saya kelegaan yang luar biasa ya. Tuhan mau hari-hari ini kita akan melihat, kita akan lakukan langkah iman bahwa lagu firman yang kita nyanyikan ini digenapi ya. Engkau akan mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Tangkap ya. Siapa yang ada dalam kesesakan malam ini? Yuk kita mau nyanyi 1 lagu ini. Setelah itu kita berdoa. Kalau Tuhan berkata, ketika engkau dalam kesesakan, aku yang mempertahankan rumah tanggamu, aku yang mempertahankan pekerjaanmu, aku yang mempertahankan masa depanmu, aku yang mempertahankan kebahagiaanmu dan anak-anakmu, aku yang mempertahankan kesehatanmu, maka aku yang menyelamatkan, aku yang menyelesaikan. Berarti kita tidak perlu takut ya. Yang penting bagian kita setelah kita selesai, jangan sampai di masa akhir penantian ini saudara salah berespon. Nanti Tuhan tidak kenal saudara dan saya. Saudara yang punya kesesakan, saudara taruh tangan di dada. Yuk kita nyanyi. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku gini. Dan rasakan tangan kanan Tuhan. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Tuhan, kami percaya Engkau sudah mempertahankan, menyelamatkan, menyelesaikan semua proses kehidupan kami.
apa yang menjadi kesesakan kami, baik kami yang mau jual aset Tuhan, kami yang lagi dalam pergumulan pekerjaan, keuangan yang tidak cukup Tuhan. Kami percaya Tuhan melewati semua hari-hari yang kami lewati bersama Tuhan. Kami tahu ini akhir penantian kami, bahwa proses itu bukan menghancurkan hidup kami, karena Tuhan lagi bentuk kami jadi seorang tanah liat, menjadi bejana yang mahal, supaya di akhir penantian kami Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau mengenal siapa kami, anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Bapak, kami bukan anak gampangan Tuhan, yang kami hari ini gak pernah dibuang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala kesesakan kami tahu kesesakan kami jadi kelegaan, jadi kegirangan, jadi sorak-sorai sukacita, karena Engkau yang mengambil alih, sehingga kami malam ini mau istirahat, kami tidak perlu takut lagi, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, kami bersyukur 40 hari kami sudah menyelesaikan doa puasa kami. Kami percaya Tuhan, kami akan diperolehkan kekuatan yang luar biasa. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu yang onsite besok di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.